Merdeka! 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 Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan memberkati negara kita, Indonesia tercinta, selama 75 tahun. Mari kita menyatakan syukur kita dan memohon berkat kepada Tuhan untuk Indonesia tercinta. Dalam kebaktian syukur ini, kita pujikan Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku. Kebaktian syukur hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini terjadi karena kuasa kasih Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Merdeka! Suatu anugerah bagi kita bangsa Indonesia kalau saat ini kita boleh memasuki usia yang ke-75 tahun masa kemerdekaan. Indonesia negara yang kaya akan berbagai ragam suku dan bangsa, adat, istiadat, budaya, kekayaan alam. Tetapi kita dapat hidup bersatu dengan aman dan tentram. Sekalipun bangsa kita mengalami berbagai macam cobaan, bencana, pandemik, tetapi bangsa kita tetap bersatu padu melewati semua cobaan. Tentu di balik semua itu pasti karena campur tangan Tuhan. Karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan berdoa bagi Indonesia yang tercinta agar Indonesia tetap jaya. Mari kita pujikan Tuhan memberikan tanah air, PKJ 176. Memberikan kita tanah
kami membina dan membangun bangsa ini. Menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Marilah saudara-saudara, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersama-sama datang di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk bersama-sama mengucap syukur untuk kasih setiamu, anugerah-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang pada hari ini berulang tahun yang ke-75. Kami bersyukur Tuhan boleh tinggal di negeri yang begitu kaya akan anugerah Tuhan. Bukan saja kekayaan alam, tetapi juga kekayaan budaya, kekayaan akan keragaman di antara kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan di tanah kami, di bumi yang kami injak ini, di mana kami lahir dan tumbuh di sini. Kami bersama-sama saat ini memperingati dan merayakan akan Hari Kemerdekaan bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau jujur dalam kehidupan kami belum sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami belum dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami sebagai anak-anak-Mu yang seharusnya menjadi saluran berkat, tetapi ternyata dalam kehidupan kami belum sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, memohon kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Tuhan Engkau mau membaharui kehidupan kami, menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang terus memimpin kami dan membimbing kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kekasih, menjadi saksi-Mu yang baik dan benar di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami mohon Tuhan, bimbinglah kami juga dengan firman-Mu. Ketika kami bersama membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu, mampukanlah kami untuk dapat mengerti dan bahkan dapat menerapkan, melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mohon akan kasih anugerah-Mu Tuhan, di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Naaman Panglima Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan
dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tetapi yang juga menerapkan, melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara sebangsa setanah air, pada hari ini kita bangsa Indonesia memperingati dan merayakan HUT, kemerdekaan NKRI yang ke-75. Sungguh kita bersyukur atas anugerah Tuhan, penyertaan dan berkat-Nya bagi bangsa dan negara ini yang kita cintai. Sungguh berkat Tuhan yang begitu besar bagi bangsa Indonesia, sehingga kita boleh terus ada dan bahkan terus berkembang maju sampai saat ini. Berkat dan anugerah Tuhan yang begitu besar, yang patut disyukuri oleh seluruh rakyat Indonesia. Walaupun kita juga sadar bahwa masih banyak juga hal-hal yang harus kita perbaiki dan tingkatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka mensyukuri atas anugerah Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia pada hari ini, marilah kita bersama-sama memperhatikan akan firman Tuhan, sehingga kita boleh mengerti bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dapat hidup dan berkarya dalam kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini menceritakan tentang seorang gadis Israel yang menjadi tawanan bangsa Aram, tetapi juga kemudian dijadikan pelayan dari istri Panglima Aram, yaitu Naaman. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita tadi memperhatikan akan bacaan kita, informasi yang diberikan Alkitab tentang latar belakang gadis Israel ini sungguh menarik untuk kita renungkan. Bayangkanlah bagaimana sesungguhnya pergumulan hati dari anak gadis Israel ini. Ya bukan sekedar tinggal di negeri asing, tetapi sesungguhnya ia adalah seorang budak dari negeri asing yang menjadi musuh bangsanya dan dirinya sendiri. Tetapi ternyata sungguh menarik. Ia memberikan informasi yang positif, yang berguna bagi kesembuhan Naaman, panglima bangsa Aram tersebut. Ia berkata kepada istri dari Panglima Naaman atau nyonyahnya yang dilayani, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita dapat berkata, ya mungkin karena istri Naaman telah memperlakukan baik kepada gadis Israel itu, karena itu gadis itu bersikap baik kepada nyonya dan tuannya. Ya mungkin saudara benar, tetapi bukankah banyak juga orang yang telah menerima akan kasih dari orang lain, tetapi ternyata lebih suka menyimpan keburukan atau kejelekan orang itu. Orang yang telah berbaik hati kepadanya.
bahkan dendam pada orang yang telah mengasihinya. Saudara mungkin pernah membaca juga, ada sebuah berita seorang anak karena tidak dibelikan sepeda motor saja, ia tega membunuh orang tuanya. Ada lagi berita tentang orang yang sudah ditolong, dibantu, dipinjami uang, tetapi ketika orang tersebut tersinggung oleh kata-kata dari orang yang telah menolongnya, ia tega langsung membunuhnya. Jadi saudara, sesungguhnya kehidupan dalam syukur dan terima kasih, atau kehidupan dalam kekecewaan dan sakit hati adalah suatu pilihan. Tuhan Yesus mengajarkan dalam Injil yang tertulis di dalam Lukas 6 ayat yang ke-27, 28. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dalam Roma 12 ayat 21, Rasul Paulus juga berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, mungkin kita masih menjumpai banyak hal yang membuat kita tidak nyaman. Bahkan melukai hati kita, yaitu diskriminasi, ketidakadilan, persekusi, dan lain sebagainya. Kita memang harus terus memperjuangkan keadilan, anti diskriminasi, SARA, kesetaraan gender, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa saudara, bahwa kita juga harus terus menyuarakan kasih dan damai sejahtera, bahkan keutuhan ciptaan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-5, saudara, Rasul Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu saudara, marilah kita penuhi hati kita dengan syukur kepada Tuhan atas kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Biarlah kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan itulah yang memenuhi hati kita. Bukan hal-hal yang mengecewakan, tetapi biarlah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang kita terima dari Tuhan melalui bangsa dan negara ini. Sehingga kehidupan kita dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Kebaikan hati kita boleh terpancar keluar dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita dapat melihat bahwa kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, yang menarik juga sebaliknya, istri Naaman dan panglima Naaman itu sendiri terlihat begitu percaya, bahkan antusias dengan berita atau informasi yang disampaikan oleh gadis Israel tersebut. Ia tidak curiga, bahkan tersirat dengan cukup jelas bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan gadis Israel tersebut. Karena dari monolog yang diucapkan oleh gadis Israel tersebut, kita dapat melihat adanya kualitas hubungan yang cukup dalam antara mereka berdua. Perkataan gadis Israel itu yang menjadi pelayan atau budak istri Panglima Naaman berbicara tentang sakit Panglima Naaman yang adalah suaminya. Biasanya saudara, kalau kita berbicara tentang sakit, tidak semua orang dapat menerima dan terbuka. Bisa jadi justru tersinggung karena dianggap menghina. Tetapi saudara, tidak demikian yang terjadi dalam perkataan gadis Israel tersebut dengan istri Naaman. Tersirat dengan sangat jelas bahwa hubungan mereka sangat baik,
bahkan sangat dekat, sehingga gadis tersebut dengan tidak sungkan, bahkan sangat terbuka, berani berbicara tentang sakit dan kesembuhan untuk Naaman. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Bahwa kasih dari gadis itu membuka jalan, bahkan membangun jembatan percaya dalam hati istri Panglima Naaman. Tetapi juga sebaliknya, istri Naaman membuka pintu hatinya untuk percaya kepada gadis Israel yang berbeda dengan bangsanya. Ia mau menyadari bahwa dalam kehidupannya ia membutuhkan bantuan orang lain, bahkan dari budaknya yang berasal dari bangsa lain. Dan kita tahu pada akhirnya saudara, Naaman mendapatkan kesembuhannya karena ia percaya pada berita dari gadis Israel tersebut. Saudara, demikian pula seharusnya kita semua. Kita harus belajar untuk lebih membuka diri kita untuk percaya kepada orang lain. Ya, walaupun berbeda dengan kita. Kita harus mau terbuka dan belajar percaya pada kebaikan dan kasih orang lain. Saudara, tanpa kita membuka hati, membuka diri, dan mau belajar percaya kepada orang lain yang berbeda dengan kita akan sangat sulit mendapatkan teman dan sahabat. Padahal saudara, pada dasarnya dimanapun kita berada, kita membutuhkan teman dan sahabat. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh persoalan dan cobaan, kita butuh teman yang dapat diajak kerjasama, yang dapat saling tolong-menolong. Dan sesungguhnya orang lain dapat menjadi teman dan sahabat kita ketika kita mau belajar percaya kepadanya. Dengan percaya kepada orang lain, dengan memberikan kepercayaan kepada orang lain, berarti kita menghargai orang lain tersebut. Bukan saja secara kemampuan, tetapi juga menghargai orang tersebut sebagai pribadi yang dapat dipercaya, yang mempunyai integritas, kebaikan di dalam hatinya, di dalam dirinya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para sahabat sebangsa dan setanah air. Bangsa kita terdiri dari beratus suku bangsa, bahkan lebih dari 1.000. Dari data Badan Pusat Statistik, di tahun 2010 Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan. Terdapat 17.500 pulau yang termasuk di dalam wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di antaranya saudara 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB tahun 2017. Indonesia juga terdiri dari banyak bahasa. Ada 742 bahasa suku dan juga 6 agama yang secara resmi diakui oleh negara dan belum lagi kepercayaan. Saudara, Indonesia suatu negara yang begitu luas dan besar, sangat beragam, tetapi dapat menjadi sebuah negara besar, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah sungguh anugerah Tuhan yang patut kita syukuri.
Para tokoh pendiri bangsa Indonesia telah berjuang melawan politik penjajah yang memecah belah Nusantara dengan politik adu domba, divide et impera. Para tokoh pendiri negara kesatuan Republik Indonesia ini telah berusaha menyatukan dan mendasarkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Dan kita, saudara, sebagai penerus bangsa harus terus melanjutkan perjuangan mereka dalam membangun negara kita menjadi negara yang damai, adil, dan makmur sejahtera. Bagaimana kita membangunnya, saudara? Ya, tentu dimulai dari membangun persatuan dan kesatuan. Membangun persaudaraan antara suku, bangsa, bahasa, daerah, bahkan agama di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dengan bersatu kita akan menjadi bangsa yang kuat dan teguh. Tetapi ketika kita bercerai-berai, kita akan mudah runtuh. Kita perlu membuka sekat-sekat dan tembok-tembok yang memisahkan, bahkan menceraikan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kita harus sungguh-sungguh mempunyai satu keyakinan bahwa kita adalah satu di dalam negara kesatuan Indonesia. Kita harus berusaha menembus batas-batas yang ada dalam masyarakat yang dapat membuat bangsa Indonesia tinggal dalam kebodohan, keterbelakangan. Marilah kita membangun bangsa Indonesia ini dengan kasih dan saling percaya. Dengan kasih yang nyata dan saling percaya, maka kita dapat merajut kebersamaan, persaudaraan dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Dengan terciptanya kebersamaan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, NKRI ini akan tetap berkembang dan bahkan terus maju. Saudara sebangsa dan setanah air yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjuang untuk menembus batas-batas, membangun persatuan, jembatan persaudaraan dengan kasih yang nyata, saling percaya di antara kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Tuhan beserta kita dan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara, kita akan sama-sama datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ya Bapa, kami datang kembali di hadapan-Mu, kami bersama-sama bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, menyapa kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu. Bagaimana kami hidup sebagai warga negara Indonesia, sekaligus juga
sebagai anak-anak Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami bukan hanya dapat memahami akan kehendak-Mu, tetapi lebih daripada itu mampukan kami untuk dapat juga melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan, biarlah kami boleh memberikan kehidupan kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami mohon karena itu Tuhan, biarlah belas kasih-Mu dan kemurahan-Mu Engkau berikan bagi bangsa ini, bahkan umat manusia. Kami rindu dan mohon sungguh Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, sehingga kami boleh berkarya dengan baik, dengan tidak takut. Kami juga berdoa untuk para ilmuwan, para ahli Tuhan yang berikan kepada mereka hikmat-Mu, sehingga vaksin maupun obat COVID-19 dapat ditemukan. Kami berdoa juga untuk para dokter dan para medis yang harus menghadapi dan menangani pasien COVID-19. Berikanlah kepada mereka selalu kesehatan, berilah kepada mereka perlindungan-Mu, sehingga di dalam segala apa yang dilakukan mereka, sungguh-sungguh mereka diberi hikmat-Mu untuk dapat memberikan yang terbaik bagi para pasien, sehingga banyak pasien yang dapat disembuhkan dan diselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat-Mu, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan kepemerintahan. Tuhan yang biarlah menolong mereka dengan hikmat-Mu, sehingga segala apa yang dilakukan itu yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menolong para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat meminimalisir dampak-dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI, Tuhan yang biarlah memberikan kepada mereka berkat-Mu selalu di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan yang cukupkan, dan kami mohon Tuhan yang terus kuatkan akan jemaat-Mu untuk boleh terus berkarya di dalam kehidupan ini, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan berkat Tuhan boleh tercurah atas kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan yang kuatkan iman, pengharapan dan kasih kami semua. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami, gembala kami yang setia. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang
kuasa dan kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah syukur kemerdekaan di gereja akan segera berakhir. Tetapi ibadah syukur kemerdekaan yang sesungguhnya haruslah kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia yang semakin jaya. Mari kita wujudkan sikap hidup yang membangun jembatan kehidupan, bukan tembok-tembok yang memisahkan dan menghancurkan kehidupan bersama. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.